Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Bangka Belitung dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Senang sekali saya Ferry Girana kembali hadir menjumpai Anda di antara kolbu sucikan hati inspirasi diri pada sore hari ini. Dan seperti biasa di sore hari ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak kajian-kajian Islam dengan tema yang sangat menarik tentunya. Dan pada kesempatan di sore hari ini tema yang kami angkat saudara adalah ketika umat berpaling dari ulama. Nah, kita tahu bersama bahwa ulama ini adalah keberadaannya sangat berarti bagi kemaslahatan hidup manusia ataupun sebagai pewaris para nabi. Mereka bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengembankan tugas amar ma'ruf nahi munkar. Lantas bagaimana kita sebagai umatnya untuk mengimani dan juga bagaimana cara kita bersikap dan bagaimana cara kita terus menambah ilmu kita sehingga nanti kebahagiaan di dunia maupun di akhirat bisa kita raih. Kita akan mengulasnya pada sore hari ini bersama dengan narasumber yang sudah bergabung di TVRI Bangka Belitung. Bersama dengan Ustadz Muhammad Tauamin Isnaini SPDI. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dan selain Ustadz yang akan bergabung bersama kita dan juga berbagi ilmu, kali ini kita juga kehadiran ibu-ibu Majelis Taklim Az-Zahrah Silok Kelurahan Dul Pangkalan Baru. Assalamualaikum ibu-ibu semua. Bagaimana kabarnya Bu? Sehat, alhamdulillah. Jadi nanti ibu-ibu silakan bertanya kepada Ustadz terkait tema kita di sore hari ini. Dan juga kami mengajak para pemirsa yang di rumah yang ingin bertanya silakan mengirim pertanyaannya melalui akun media sosial kami untuk tema kita di sore hari ini. Seperti biasa di segmen pertama ini kita akan mendengarkan terlebih dahulu tausiah singkat dari Ustadz terkait dengan tema kita. Saya persilakan Ustadz. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah amma ba'da. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bismillahirrahmanirrahim. Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabtalihimullahu bi salasi baliyatin awwaluha aw ulaha yarfa'ullahu al barakata min kasbihim wasaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman wasalisatu yakhrujuna minad dunya bi ghairi imanin na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang pertama kepada Allah kita bersyukur atas semua limpahan nikmatnya, rahmatnya sehingga alhamdulillah kita semua bisa hadir di studio TVRI ini dengan bahagia tentunya ya. Kemudian salawat berserta salam juga tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana semoga dengan mengikuti suri tauladan dari beliau, kita besok diakui oleh baginda Nabi sebagai umatnya di yaumil kiamat dan mudah-mudahan kita juga berhak mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, berhubung dengan hadis yang baru saja kita sampaikan di mukadimah tadi, di situ ada sebuah isyarat bahwasanya di akhir zaman nanti, mungkin kita sekarang sudah berada di era akhir zaman itu ya. Di situ disebutkan sayati zamanun, akan datang suatu masa. Dulu ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyabdakan hadis tersebut, beliau mengatakan sayati. Nah, sayati itu artinya akan datang suatu masa itu. Waktu itu dia mengatakan akan datang. Ya, mungkin masa itu sudah datang, kan gitu. Mungkin masa yang disabdakan oleh baginda Nabi itu adalah mungkin sekarang ini. Nah, apa kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam? Nanti akan datang suatu masa yang mana umat ini, artinya ya umat Islam ya, dalam skala universal ataupun secara umum, ini akan
menghindar, lari ataupun berpaling dari ulama dan fuqaha. Lantas bagaimana bentuk berpalingnya? Kan gitu. Sekarang kan kita sudah sama-sama tahu bahwanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tiada. Ya, 14 abad yang lalu, ya, beliau hidup di muka bumi ini, dan sekarang yang ada ini hanyalah ahli warisnya saja. Ya, yang mana ahli warisnya itu yang kita juga sama-sama tahu namanya adalah ulama. Gitu. Sabdanya baginda Nabi itu adalah tertuang ataupun termaktub di dalam hadisnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana hadis-hadis tersebut dipelajari oleh umatnya. Nah, jadi umatnya yang sudah memahami, ya kan, bahkan sudah mengamalkan, bahkan sudah menyampaikan sabda-sabda Nabi itu, itulah yang kita sebut dengan ulama. Jadi apa yang difatwahkan oleh ulama, nah, terkait dengan Al-Quran ataupun hadis, nah, itulah jalan kebenaran. Lantas apa contoh umat ini berpaling daripada ulama ataupun fuqaha tadi? Mungkin kita sudah sama-sama tahu bahwasanya di media sosial, media offline ataupun online, tanpa disadari umat ini semakin jauh dari syariat-syariat agama. Kita ambil contoh 3. Yang pertama adalah riba. Riba ini adalah termasuk salah satu yang dilarang oleh agama. Ya. Kemudian contoh 2 adalah, ini mohon maaf ya, nah, ibu-ibu kaum wanita ya, yang suka bikin konten, ya kan. Ya. Konten ini kalau positif ya silakan saja, tafadhol ya, hukumnya mubah juga, ya kan. Akan tetapi sekarang kita bisa sama-sama lihat berseliweran, artinya kan di media sosial, ya, kaum wanita ini banyak yang mohon maaf ini dalam tanda kutip ini melanggar etika ataupun norma-norma agama. Ya. Seperti apa umpamanya, seperti dia membuka aurat, nauzubillah min zalik. Kita kan sudah tahu juga, sudah ada penjelasan dari ulama bahwasanya kaum wanita ini auratnya dari mana sampai kemana, di luar ataupun di dalam sholat, ya kan. Tapi ternyata sekarang secara vulgar, secara bebas, yang penting ya mohon maaf ada paket, pokoknya bikin konten, tidak peduli apakah konten itu melanggar syariat agama. Ini adalah contoh kecil ataupun bentuk umat ini menjauh dari ulama. Nah gitu. Kemudian contoh yang ketiga. Ini contohnya apa? Kaula muda. Nah, ya, anak-anak muda zaman sekarang ini sudah disibukkan ataupun waktunya ini sudah mereka habiskan dengan hal-hal yang negatif ya. Contohnya umpamanya sabu, narkoba dan lain sebagainya yang dia ada label haram. Nah, gitu. Haram ini apa sih? Haram ini adalah sesuatu yang dilarang dalam agama. Apabila dikerjakan, apabila dilakukan, apabila dikonsumsi, apabila dipergunakan, maka dia akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan anak-anak muda ini yang terlibat daripada barang-barang haram tadi, ini sudah balik. Kalau sudah balik itu artinya dia sudah mempertanggungjawabkan apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan, dan apa yang dia kerjakan. Ya, dia sudah menanggung dosanya sendiri, ya, dan dia sudah harus bertanggung jawab terhadap semua amal perbuatannya, baik besar ataupun kecilnya perbuatan tersebut. Tadi contohnya 3. Oke, kalau gitu saya tambahin 1 lagi. Boleh Pak ya? Boleh, silakan Ustaz. Nah, contoh yang ketiga, contoh yang keempat, ini nauzubillah summa nauzubillah, ya. Sekarang sudah sama-sama kita lihat, sama-sama kita tonton ya. Bahwasanya sekarang sudah kita lihat lagi percintaan satu jenis. Nah, bahkan nauzubillah summa nauzubillah, ini bahkan ada yang sudah sampai melaksanakan pernikahan. Ini
pernikahan seperti ini pernikahan apa kan begitu? Apakah pernikahan yang ada dalam syariat Islam? Oh, tidak ada. Ya. Dalam Islam itu bab nikah, syarat sahnya nikah itu harus ada pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Ini kok pengantinnya laki-laki, pengantin satu lagi laki-laki atau sebaliknya. Nah, ini adalah bentuk bahwasanya ini adalah suatu perkara yang melanggar syariat. Kalau kita kembalikan kepada tema kita, bahwasanya ini adalah bentuk daripada umat ini sudah mulai berpaling daripada ulama ataupun fuqaha. Maka sekarang konsekuensinya bagaimana kan begitu? Apabila umat ini sudah berpaling daripada ulama, ini ya kita mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Di dalam hadis tersebut di atas tadi, apabila umat ini sudah menjauh, berpaling dari ulama, maka konsekuensinya ada 3. Ya. Di situ disebutkan Allah akan memberikan cobaan, Allah akan memberikan bala dengan 3 bala. Ya, dengan 3 cobaan. Ya. Yang mana yang nomor 1, yang nomor 2 akan kita terima di dunia ini. Yang nomor 3 itu nanti ketika kita menghadapi kematian kita. Ya. Semua orang akan mati, ya kan? Dan semua orang akan mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing. Apa konsekuensi yang pertama? Yang pertama adalah yarfa'ullahu ta'ala al-barakata min kasbihim. Allah akan mengangkat, Allah akan menghilangkan ya barokah daripada hasil kerja umat ini. Loh, bagaimana kita tahu kok barokahnya bisa Allah angkat? Sementara kita ini setiap bulan kita mendapat gaji, ya kan? Kita mendapat honor dan lain sebagainya kan. Contoh daripada hasil kerja yang kurang barokah, ini kerja 1 bulan, 1 minggu habis. Ya. Nah, beda dengan apabila rezeki itu barokah. Ya. Kalau rezeki barokah itu kerja 1 minggu dimakan 1 bulan. Ini terbalik. Nah, ini contoh kecil saja, ya kan? Itu di dunia, ya kan? Kemudian hasil yang kita berikan ataupun hasil yang kita jadikan nafkah untuk keluarga kita, ini akan menjadikan keluarga kita, istri kita, anak kita ini semakin jauh dari ajaran agama. Jadi hati ini berat apabila untuk diajak untuk melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Ini adalah bentuk Allah angkat atau Allah hilangkan barokah dari hasil kerja mereka. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua apa? Nah, ini skala yang lebih luas lagi. Nah, kalau tadi agak sedikit pribadi, kemudian yang kedua ini apa? Yang kedua adalah yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zoliman. Allah akan memberikan, Allah akan mengirimkan, Allah akan menjadikan pemimpin di negeri itu yang memimpin umat tersebut. Ini adalah sultanan zoliman. Nauzubillah, summa nauzubillah. Adalah pemimpin yang zalim. Ya, kita doakannya semoga pemimpin-pemimpin kita di negeri kita tercinta Indonesia ini menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah, ya, mengemban tugasnya lillahi ta'ala dan mengayomi masyarakatnya. Apa ciri-ciri daripada pemimpin yang zalim? Secara garis besar, pemimpin yang zalim ini adalah pemimpin yang tidak berpihak kepada rakyatnya, menyengsarakan rakyatnya, menyengsarakan masyarakatnya. Itu yang nomor 2. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang kita sangat takut, ya kan? Yang kita harus wanti-wanti. Yang ketiga ini apa? Yang ketiga ini yakhrujuna minad dunia bi ghairi imanin. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Konsekuensi yang ketiga ini akan kembali kepada pribadi masing-masing. Karena mati itu adalah urusan pribadi kita kepada Allah Ta'ala, ya. Konsekuensi yang ketiga adalah nanti umat ini, ya, akan keluar dari dunia ini dalam tanda kutip meninggal dunia atau mati bi ghairi imanin, ya, tanpa membawa iman.
Nah, kita ini kan hidup untuk mati ya. Ya. Ada orang bijak mengatakan bahwasanya dunia ini bukan untuk tinggal. Dunia ini adalah tempat meninggal. Nah, gitu. Apapun peran kita, ya kan, di dunia ini semuanya sementara, ya kan? Kaya sementara, ya, kemudian miskin pun sementara, sakit sementara, sehat sementara, ganteng sementara, jelek pun sementara, kan gitu. Maka kehidupan yang sementara ini, bagaimana supaya kita ini hidup ini berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hidup yang berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ya, kita harus mengusahakan bagaimana kita ini menjadi hamba Allah yang selalu dekat kepada Allah taala, ya. Tentunya dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Makanya di dunia ini yang paling penting apa sih? Yang paling penting adalah iman, kalau versi agama. Makanya ada ya penjelasan dalam agama disebutkan sekecil-kecil iman ini akan Allah hargai dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Ini kalau apabila kita nalar dengan dengan logika kita, ya kayaknya nggak masuk akal, ya. Tapi kalau kita ambil contoh saja, ya kita ambil contoh saja di dunia ini kecil tapi berharga. Ini kita contohnya saja berlian aja lah. Kan berlian itu kalau segede ibu jari saja, itu ya mungkin orang berebut ya. Kalau orang disuruh milih, pilih mana? Berlian yang kecilnya seibu jari atau batu sprit, batu cor itu sebanyak 1 truk. Orang pasti akan milih ya berlian yang 1 ibu jari tadi. Kenapa? Karena yang luar biasa, ya kan? Harganya itu sangatlah mahal. Sama dengan iman, kan gitu. Iman itu meskipun kecil di hadapan Allah itu sangat berharga, gitu. Makanya kita jangan sampai lari daripada ulama ataupun fuqaha, supaya apa? Supaya 3 konsekuensi apabila lari daripada ulama itu kita tidak mendapatkannya, gitu. Yang nomor 3 ini yang kita harus antisipasi, ya kan? Jangan sampai kita ini su'ul khotimah. Apa itu su'ul khotimah? Akhir yang buruk. Apa itu akhir yang buruk? Akhir yang buruk itu ya orang yang mati tanpa membawa iman. Ya. Maka bekal yang paling baik, bekal yang paling bagus apabila kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya bekalnya cuma 1 saja, iman dan amal soleh. Insyaallah begitu. Baik, terima kasih Ustadz. Bekal yang paling utama adalah iman dan amal soleh. Iya, betul. Salah satu cara kita menggapainya adalah dengan mencari seseorang yang berpengalaman, yaitu para ulama kita. Kita akan mengulas kembali tema kita di sore hari ini, saudara. Jangan kemana-mana, telah bersama kami di Lentera Kolbu. Sucikan hati, inspirasi diri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Lentera Kolbu. Sucikan hati, inspirasi diri. Bagi Anda yang baru saja bergabung di sore hari ini, tema yang kami angkat adalah ketika umat berpaling dari ulama. Dan masih bersama dengan Ustadz Amin dan juga ibu-ibu Majelis Ta'lim Az-Zahra, kita akan mengulas tema kita pada sore hari. Nah Ustadz, kita tahu bersama bahwa ulama ini orang yang memiliki ilmu yang sangat kuat, dibilangkan seperti itu Ustadz ya. Dan terkadang dari kita sudah memanfaatkan dengan baik untuk pergi ke majelis taklim dan juga mungkin pergi ke masjid-masjid untuk mencari ilmu tersebut. Nah, pada generasi sekarang ini sudah dengan kemajuan teknologi Ustadz, terkadang mendapatkan ilmu tersebut sudah mudah dengan menggunakan handphone saja. Nah, ini pandangan dari Ustadz bagaimana Ustadz? Apakah dalam Islam mengajarkan boleh kita memanfaatkan teknologi hanya tanpa bertatap langsung dengan para ulama kita, atau diperbolehkan hanya menggunakan handphone ini Ustaz? Baiklah, menuntut ilmu itu di mana saja, kapan saja, ya. Kemudian pertanyaannya,
bagaimana kalau kita ini mendengarkan tausiah, mendengarkan ceramah agama ini lewat media online saja, ya, tanpa kita harus bertatap muka dengan sang guru, nah, gitu ya. Yang perlu kita garis bawahi bahwasanya apabila kita mencari ilmu, menimbah ilmu ataupun mendengarkan ceramah agama dari ustadz-ustadz yang ada di media-media sosial ya, yang sering juga kita akses ya kan. Nah itu hukumnya bagaimana? Hukumnya boleh-boleh saja. Nah, ya, hukumnya boleh-boleh saja. Akan tetapi terkadang begini ya, ada tetapinya Pak ya. Akan tetapi terkadang kita mendengarkan tausiah agama media online ya kan dari internet, ini terkadang itu banyak sambil mendengarkan tapi dia tidak memenuhi adabnya taklim. Adabnya taklim. Oke. Karena adab itu yang tertinggi dalam agama ini ya. Kalau seseorang hadir di dalam majelis taklim, kemudian dia berhadapan dengan guru, ya kan, berhadapan dengan ustadz, kiai, ya. Dia kan tidak mungkin dia baring telentang, nah, ya kan, nah, gitu. Nah kalau di rumah sambil mendengarkan televisi kah, sedang mendengarkan YouTube kah, itu boleh-boleh saja. Ada manfaatnya ada, nah, kan gitu. Tapi dia ketika mendengarkan tausiah itu nanti sambil masak, ya kan, ya boleh-boleh saja. Cuman keberkahannya ya tidak sama dengan berkahnya orang ketika dia mendatangi majelis taklim, karena usaha manusia berjalan kaki kah, dia naik motor kah dan lain sebagainya untuk apa? Untuk mencari ilmu. Maka setiap langkah kakinya saja ini sudah dihitung pahala oleh Allah Ta'ala, begitu. Oke, baik Ustadz. Nah, terkadang dari kita ini muncul ketidakpercayaan terhadap ulama karena banyak fitnah-fitnah digital, Ustadz. Iya. Dan kita tahu bersama bahwa begitu beratnya tugas para ulama kita sehingga Nabi SAW memerintahkan umatnya untuk memuliakan para ulama. Nah ini bagaimana sudut pandang Islam menyikapinya, Ustaz? Menghormati ulama ataupun ta'zimul ulama, ta'zimul guru ini adalah sesuatu hal yang diprioritaskan dalam mencari ilmu. Ya belakangan ini kan kita sering melihat kan video-video ceramahnya para ulama ini malah dijadikan ejekan, olokan, kan gitu kan. Apabila seseorang tidak menyukai ceramahnya ustadz tertentu, maka kadang-kadang dia pun komennya yang negatif, kan. Ya, jadi ya mau bagaimanapun, ya, apapun yang disampaikan oleh ustadz, meskipun kita tidak suka terhadap ustadz tersebut, setidaknya ustadz tadi adalah menyampaikan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi SAW, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku meskipun satu ayat. Ya, kita berpulang kepada pribadi masing-masing. Bagaimana sudut pandang dia kepada ulama tertentu, ustadz tertentu. Nah, begitu. Ya. Sebuah kemustahilan apabila seseorang itu menyukai kepada seseorang. Ya kan? Atau begini, maksud saya. Contohnya, mustahil orang itu suka semua sama saya. Dan mustahil juga orang itu tidak suka semua sama saya. Nah, begitu. Sama dengan ustadz-ustadz yang lain juga sama ya. Para mubalik itu juga sama. Tidak semua orang menyukai ceramahnya. Itu mustahil. Ya. Dan mustahil juga semua orang tidak menyukainya. Nah, begitu. Ya kita kembali ke orangnya masing-masing. Nah, bagaimana image dia kepada si ustadz, si ulama tadi itu. Nah, begitu. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Nah, kita tahu bersama di era kemajuan teknologi sekarang ini banyak kita mendengar istilah influencer, konten digital, konten viral, selebgram. Nah, terkadang memberikan dampak yang tidak terlalu signifikan untuk diri kita, Ustadz. Nah, sebenarnya kalau dari ulama sendiri, Ustadz, apakah bisa menyasar untuk masuk ke influencer tadi, menjadi selebgram atau yang lainnya itu, Ustaz? Iya. Makanya ketika kita bermedia sosial, ya, itu harus kita utamakan apa dulu ya? Akhlaknya dulu. Akhlaknya dulu. Iya, akhlaknya dulu. Baik. Kita ya dalam istilah bijaknya
begini, berbijak-bijaklah ketika Anda bermedia sosial. Oke. Ya, karena meskipun Anda sendiri di depan kamera, Ya. ya kan, apabila Anda sudah mengesernya, ya kan, maka itu bukan hanya Anda yang melihatnya, maka jutaan mata ini akan melihatnya, begitu. Ya, makanya mohon maaf aja tadi di awal tadi sudah kita sampaikan bahwasanya banyak sekali konten-konten yang tidak menginspirasi, begitu. Benar. Dalam tanda kutip ya mohon maaf negatif lah begitu kan. Bahkan ya na'udzubillah min dzalik, banyak sekali konten ini yang dibuat oleh si kreatornya ini apa namanya melanggar norma-norma agama. Enggak apa namanya itu tidak masalah melanggar norma agama, yang penting viral, begitu. Banyak followernya, banyak like, share, and komennya, begitu. Ya kita hanya bisa apa ketika kita melihat seperti itu ya kita dalam hati astagfirullah, kita apa namanya kita lewati saja, begitu. Oke, baik. Nah, yang biasa sering kita temui berjumpa dengan para ulama ini adalah orang-orang tua kita, Ustadz. Yang muda-muda ini bahkan anak-anak kadang-kadang sudah jarang sekali untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dari para ulama kita. Apakah kita memang sudah mengalami pengunduran para generasi kita terkait dengan agama yang memang harus dipelajari sedemikian rupa, atau dari Ustadz sendiri menilainya bagaimana, Ustadz? Iya, betul. Begini, kita merujuk daripada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kurang lebih maknanya seperti ini. Nanti akan datang suatu masa yang mana Islam ini hanya tinggal nama saja. Hanya tinggal nama saja? Hanya tinggal nama saja. Okay. Kemudian yang kedua, akan datang juga masa, ini masih hadis yang sama ya. Akan datang juga nanti masanya yang mana Al-Quran ini hanya tinggal tulisannya saja. Gitu. Makanya kita tidak heran anak-anak muda sekarang ini istilahnya kurang greget ketika belajar agama. Dia maunya itu kaula muda ini zaman sekarang ini dia maunya belajar agama yang sesuai dengan keinginannya, gitu. Makanya sekarang ya kita turut prihatin ya, dan ini PR kita bersama. Bagaimana supaya generasi muda, khususnya generasi Kepulauan Bangka Belitung ya, ini bagaimana supaya timbul kecintaan mereka kepada agama dan mereka juga mau mempelajarinya perlahan demi perlahan. Gitu. Makanya kita ini sebagai sebagai ustadz atau sebagai penyuluh ya, nah, ini berusaha dan sedang kita usahakan bagaimana kita merekrut kaula-kaula muda, kita berikan siraman rohani, kemudian bagaimana supaya mereka ini timbul kecintaannya kepada agama, sehingga dia mau belajar agama ya kepada para ustadz ataupun ustazah. Nah, ini kita sedang ada gerakan dari sekolah ke sekolah, ya kan? Ya mudah-mudahan ini diijabah oleh Allah Ta'ala. Amin. Oke, baik. Dan kita sudah mendapatkan beberapa pertanyaan Ustadz dari para pemirsa yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui akun media sosial. Dan kali ini kita bacakan untuk para penanya kita dari @Irma Dwi Arti. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Banyak orang hari ini lebih percaya pada tokoh media sosial daripada ulama. Bagaimana menyikapi hal ini, Ustadz? Ya itu tadi kita kembali kepada awal tadi. Ya boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Cuman kita harus bijak-bijak lah. Kalau dari media sosial ya ataupun lewat kamera ya kan, kita kan tidak tahu keseharian si penceramah, si ulama tadi kan. Kemudian statement apa yang dia sampaikan lewat media sosial, ya kan. Ya makanya ketika kita menimbah ilmu kepada seseorang, setidaknya kita mengetahui bagaimana sikap kesehariannya, bagaimana dia dengan keluarganya, bagaimana dia di masyarakatnya, begitu. Apakah dia bisa menjadi contoh, menjadi teladan kepada orang sekitarnya, kan gitu. Nah, begitu saja. Oke, baik Ustadz. Pertanyaan kedua ini dari Vina Amalia. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya kadang mendengar ibu-ibu lebih percaya mitos ketimbang nasihat Ustadz. Masya Allah. Nah, apakah ini termasuk berpaling dari ulama, Ustadz? Ya.
antara mitos dengan perintah agama ini terkadang orang susah membedakannya. Atau dalam istilah di masyarakat, ya, ngikut kata orang dulu. Gitu kan. Seandainya perkataan orang dulu itu apabila kita rujuk memang ada termaktub, tertulis di dalam hadis, ya boleh silakan. Itu bukan mitos. Apa sih mitos? Mitos itu adalah sebuah kepercayaan. Kan gitu. Orang percaya, oh kalau nggak begini nanti begini. Gitu. Dan ini mohon maaf para pemirsa yang ada di rumah ataupun yang ada di studio, ya, kita percaya yakin kepada mitos itu adalah salah satu daripada merusak keimanan kita. Gitu. Jangan sampai gara-gara percaya dan yakin kepada mitos, iman kita jadi cacat, kan begitu. Ya. Nah, mitos ini diambil dari kalimat-kalimat orang dulu. Ya, kita tidak tahu. Ada sebagian sih yang orang mengatakan mitos, padahal itu bukan mitos. Ya, itu memang ada penjelasannya dalam hadis. Makanya ketika kita berhadapan dengan umat, ketika kita memberikan pencerahan kepada umat, kita harus jelaskan bahwasanya yang mereka sebut mitos itu bukan mitos. Itu ada dalam pesan-pesan agama. Tapi kalau sekiranya tidak ada pesan-pesan dalam agama yang mereka mitoskan tadi, itu ya setidaknya ataupun sekurang-kurangnya tidak usah dipercayai lagi. Ya, begitu. Karena apa? Bahayanya tadi dia bisa merusak keimanan kita. Gitu. Bisa dikatakan itu adalah berita hoax, Ustaz ya? Iya. Nah, kalau sekarang ini mungkin dalam istilah populernya adalah itu hoax. Kita garis merah saja atau kita silang merah saja. Baik Ustaz. Nah, untuk meningkatkan keimanan kita tentunya harus banyak sekali yang kita pelajari, Ustadz. Dari para ulama-ulama kita. Nah, bagaimana untuk membangun diri kita agar terus semangat untuk belajar kepada para ulama ini sehingga rasa bosan itu kadang-kadang bisa hilang, Ustadz? Pesannya baginda Nabi SAW ya termaktub di dalam hadis. Disebutkan barang siapa yang Allah kehendaki baik, dia itu dikehendaki baik oleh Allah Ta'ala, maka Allah akan memberikan kepahaman kepadanya agama. Itu ya kita kembali lagi kepada hidayah, ya kan? Makanya di dalam Fatihah itu disebutkan ihdinas syiratal mustaqim, gitu. Kita jangan pernah bosan, ya. Wala taya'asum miroihillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah dan jangan pernah bosan kita memohon hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita kembali kepada hidayah. Orang itu ya jangankan menuntut ilmu dari seorang ulama, dari seorang ustadz, ya, untuk mengucapkan satu kalimat subhanallah, ya kan, untuk menyebutkan orang tergelincir umpamanya, ya, orang itu kepleset atau motornya masuk ke dalam paret dan lain sebagainya. Ketika dia refleks mengatakan astagfirullahaladzim, subhanallah, gitu. Ataupun ya dia mengucapkan kalimat-kalimat zikir, itu membutuhkan hidayah. Apalagi kalau sampai orang dia melangkah menuju ke sebuah majelis taklim, madrasah, pesantren, wah itu subhanallah, itu sudah hidayah yang luar biasa, gitu. Baik, terima kasih Ustaz. Saudara, dalam surat Al-Fatir ayat 28, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Kita akan mengulas kembali tema kita setelah jeda berikut ini. Dan untuk ibu-ibu dari Majelis Taklim siap-siap untuk memberikan pertanyaan kepada Ustadz. Kita harus jeda sejenak dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Lentera Kolbu. Sucikan hati, inspirasi diri.
Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Lentera Kolbu. Sucikan hati, inspirasi diri. Dan kita masuk di segmen ketiga kali ini saudara, terkait tema kita di sore hari ini, ketika umat berpaling dari ulama. Tadi kita sudah membacakan juga beberapa pertanyaan dari para pemirsa yang sudah mengirimkan pertanyaannya kepada kami. Dan kali ini ibu-ibu Majelis Taklim Az-Zahrah Silok Kelurahan Dul Pakalbaru akan memberikan pertanyaan kepada Ustadz. Saya persilakan ibu-ibu yang ingin bertanya kepada Ustadz untuk bisa berdiri dan menyebutkan namanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Yanti dari Majelis Taklim Az-Zahrah Silok, Kelurahan Dul Pangkalan Baru. Begini Ustadz, yang saya akan tanyakan mengenai keimanan tadi ya, tentang futur. Ini mengenai tentang diri saya sendiri sih. Kebetulan saya aktif dalam bidang kegiatan taklim, bahkan belajar lewat offline dan online, dan sering datang juga di taklim-taklim lain. Tetapi ada beberapa hal yang membuat saya itu kadang-kadang ada turunnya ya. Maksudnya semangatnya kurang gitu. Terus apalagi bermasalah belajar tentang menghafal, ya menghafal dan banyak hal pelajaran lainnya gitu. Dan lama-lama ada rasa bosan, malas, ada kurang semangatnya gitu. Dan itu juga bahkan ada belajar sama beberapa guru ya, Ustadz sama Ustazah juga. Nah itu salah satu futur keimanan saya. Apa itu juga termasuk dibilang mulai berpaling dari guru-guru kita gitu Ustadz. Ya, baik itu mungkin saja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Yanti. Nah pertanyaan sangat bagus Ustadz. Boleh silakan dijawab Ustadz. Baik. Terkait dengan futur itu bosan ya. Bosan ini adalah memang sifat aslinya manusia. Nah, gitu. Siapapun dia punya sifat itu, ya kan? Tidak terkecuali saya, gitu. Siapapun dia. Karena apa? Itu adalah memang sifat asli manusia itu memang bosan, Bu ya. Apalagi kalau dia monoton itu lagi dia akan timbul rasa bosan, nah, gitu. Kemudian mengenai keimanan, keimanan ini kan seperti gelombang ya, kadang naik, kadang turun, nah gitu kan. Nah, kadang kalau kita terjun malah, begitu ya Bu ya. Kalau imannya para sahabat itu naik turun naik lagi, naiknya tinggi lah, nah, ya. Kemudian kalau imannya orang akhir zaman ini bagaimana? Nah, kalau imannya orang akhir zaman ini tadi ya kan tipis kemudian menebal, tipis menebal, naik turun. Dan tapi yang nauzubillah min zaliknya jangan sampai iman kita itu keluar masuk. Begitu. Karena ada di dalam Al-Qur'an disebutkan ada orang yang ketika paginya dia beriman, sorenya dia kufur. Kemudian nanti balik lagi kayak gitu. Nanti malamnya beriman lagi, nanti paginya kufur lagi. Inilah gambaran daripada keluar masuknya iman, begitu. Nah kemudian pertanyaannya, apakah itu termasuk menjauhi daripada ulama? Bukan. Ya, menjauhi ataupun berpaling daripada ulama itu kita sudah tidak menghiraukan lagi fatwa-fatwanya para ulama yang memfatwakan sesuatu itu adalah dilarang oleh agama. Begitu Ibu ya. Jadi kalau masalah kok iman saya ini kok kendor, sekarang kok agak males mengikuti majelis taklim, itu manusiawi ya. Itu semua orang memiliki rasa itu tidak terkecuali. Begitu insyaallah Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Yanti sudah bertanya. Ibu-ibu yang lain saya persilakan yang ingin bertanya. Silakan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz ya. Iya boleh silakan Ibu. Di era globalisasi seperti sekarang ini, sudah Ustadz jelaskan bahwa banyak sekali orang berpaling ke media sosial seperti yang lainnya, IG atau semuanya itu, sehingga karena pengalaman saya Bu ya sebagai guru,
di sekolah madrasah itu. Kebetulan juga saya mengajar akidah akhlak di sekolah. Anak-anak itu tingkat kesopanannya sudah jauh sekali. Sehingga kita itu bukan disapanya sebagai guru atau bersalaman gitu. Bahkan saya hello Ustadz. Saya hello Bu Guru gitu. Jadi kita tinggal bingung saja gimana cara menyikapi hal tersebut Ustadz. Itu saja yang saya ingin tanyakan. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa tadi Ibu? Ibu Heri Kartika. Baik. Pertanyaan sangat menarik untuk kita ulas Ustadz. Silakan Ustadz. Ini subhanallah ya, kebetulan yang penanya itu sama dengan saya. Saya juga mengajar di sebuah madrasah dan kita sama Ibu, kita juga guru akidah akhlak. Begitu ya. Kalau kita melihat ya kan apa namanya ya, akhlaknya anak-anak zaman sekarang ini memang betul Bu ya. Mengalami apa namanya, degradasi ya, mengalami penurunan yang sangat drastis. Makanya kita jangan pernah bosan Bu, kan begitu ya. Kita jangan pernah bosan untuk memberikan contoh yang baik, yang sesuai ataupun yang sejalan dengan apa yang ada dalam agama. Begitu ya Bu ya. Karena seorang guru, namanya guru ya Bu ya. Guru itu kan singkatan. Guru itu digugu dan ditiru bahasa Jawa itu ya. Digugu itu artinya didengarkan ucapannya, ditiru, dicontoh kelakuannya, begitu. Setidaknya Ibu, kita sudah berusaha, akan begitu. Jangan lupa juga kita doakan, kan begitu ya. Itu kembali lagi kepada hidayah tadi itu kita jangan lupa juga Bu doakan kan murid-murid kita, anak kita, istri kita, keluarga kita ya. Itu supaya dalam hidayahnya Allah Ta'ala. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Kan gitu. Jagalah dirimu, kemudian keluargamu dari apa? Dari siksa api neraka. Ya, subhanallah. Neraka itu cuma namanya saja sampai di dunia. Ya kan? Siksanya belum Allah perlihatkan. Karena apa? Ini masalah keimanan Ibu. Nah, ya. Makanya sebagai seorang ibu guru, tentunya kan ibu adalah seorang ibu rumah tangga juga. Nah, ya kan? Nah, makanya ini juga PR kita di keluarga kita, bagaimana kita mensikapi anak kita ketika dia disibukkan dengan gadgetnya. Jangan sampai gadget itu menjadi inspirasi hidupnya Bu. Sekarang sudah zamannya tontonan menjadi tuntunan, tuntunan malah jadi tontonan. Nah, gitu. Kalau bisa jangan seperti itu. Ya kalau bisa ya tontonan ya tetap tontonan alias hiburan. Yang namanya tuntunan ya harus menjadi tuntunan gitu, menjadi pedoman hidup kita ya Ibu ya. Insya Allah kira-kira begitulah Ibu. Baik, terima kasih Ustaz. Jangan putus asa pokoknya ya. Teruslah berusaha dan berusaha kan begitu. Karena kita juga seorang guru Ibu. Baik, terima kasih Ustaz. Dan satu pertanyaan lagi boleh Ibu-ibu Majelis Taklim saya persilakan. Oke, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yulianti dari Majelis Taklim Az-Zahra Silok Pangkalan Baru. Mungkin singkat saja dari saya Pak Ustadz. Iya. Ya, yang mau saya tanyakan bagaimana cara memuliakan ulama. Yang kedua, apa bedanya ulama sama ustadz? Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat menarik Ustadz. Iya betul. Dari Ibu Yulianti. Saya persilakan Ustadz. Baik. Bagaimana cara memuliakan ulama? Nah, ya kan. Ini subhanallah pertanyaan yang sangat-sangat bagus. Cara memuliakan ulama ini, ya contohnya kita mengikuti apa yang menjadi ajarannya, akan begitu. Karena apa? Ajarannya ulama ini kan ya pastinya berpulangnya kepada Al-Quran dan hadis ataupun sunnah, kan begitu. Jadi kalau memang dirinya adalah memang betul-betul ulama yang warasatul anbiya, dia akan mengajarkan hal-hal yang positif, ya kan? Yang pastinya akan ia ambil semua itu dari penjelasan Al-Quran dan hadis, kan begitu, ya kan? Dengan demikian, itu adalah wujud ataupun bentuk daripada kita memuliakan ulama. Ya. Kemudian kita tidak seumpama ulama itu pun ternyata ya membuat sebuah
konten di media sosial, ya kita pun memberikan komentar yang positif juga Ibu ya. Begitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa beda ulama sama ustadz begitu ya Bu ya? Iya. Kalau ustadz itu kalau kita ambil dari segi bahasa itu menurut bahasa Arab itu artinya adalah guru. Nah begitu. Kalau ustadzun itu adalah guru, tapi kalau dikasih alif lam al ustadz, nah itu adalah sang guru. Nah, begitu. Dia lebih spesifikasi lagi kalau al ustadz. Nah beda dengan ulama akan begitu. Kalau ulama ini adalah bentuk jamak daripada kata alimun. Nah gitu. Kita kembali kepada segi bahasa ya Bu ya. Kalau alimun itu adalah orang yang mengetahui satu bidang ilmu. Tapi kalau ulama ini bentuk jamak begitu. Artinya orang yang banyak memahami, mempelajari fan-fan atau cabang-cabang ilmu agama. Gitu. Jadi sebetulnya bedanya nggak signifikan sih ya. Cuman kalau dalam istilah Arab ustadz itu adalah guru, sedangkan ulama ini adalah orang yang memiliki atau yang memahami, mempelajari, mengajarkan banyak di bidang ilmu agama. Ilmu hadis dia boleh, oke. Ilmu tafsirnya juga dia bisa, ilmu nahunya, ilmu sorobnya, ya kan? Ilmu mustalahul hadisnya dan lain sebagainya. Nah, pokoknya fan ilmu agama dia banyak memahaminya, begitu. Oke, ya, semoga bisa terjawab Ibu ya. Dan kita sudah masuk di segmen terakhir saudara di sore hari ini dengan tema ketika umat berpaling dari ulama. Kita akan mendengarkan untuk kesimpulan dari Ustadz. Saya persilakan Ustadz. Baiklah, inti daripada apa yang kita sampaikan di sore hari ini adalah jangan sampai kita ini tergolong umatnya baginda Nabi SAW yang berpaling ataupun menjauhi ulama ataupun menjauhi fatwa-fatwa ulama. Dengan demikian kita akan terhindar dari 3 konsekuensi dari hadis yang kita sebutkan di atas tadi. Yaitu yang pertama adalah jangan sampai hasil kerja kita ini diangkat oleh Allah barokahnya. Nauzubillah min zalik. Kemudian dalam skala yang lebih besar lagi, ya jangan sampai Allah Subhanahu wa taala ya ini memilihkan pemimpin yang zalim kepada negeri kita tercinta ini, ya kan? Kemudian yang ketiga, ya jangan sampai kita tetap berusaha, ya jangan berputus asa dari rahmat Allah. Bagaimana supaya kita ini nanti ketika di akhir hayat kita ini, ya kita mati dalam keadaan membawa iman. Nah, begitu ya. Itulah yang akan kita tampilkan di hadapan Allah Taala. Nah, begitu. Seberapa imanmu, sekecil apa imanmu, ya kan? Maka sekecil biji sawi saja itu bisa kita andalkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah begitu. Oke, baik. Terima kasih untuk Ustadz Muhammad Tauamin Isnaini SPDI yang telah bergabung pada sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi pembelajaran kita semua untuk bisa menambah ilmu kita, menambah wawasan kita dan juga menginspirasi sekitar kita dengan ilmu-ilmu agama yang kita miliki dari para ulama kita. Dan jangan pernah kita untuk meninggalkan para ulama kita, karena kita muliakan juga untuk para ulama kita. Dan terima kasih juga untuk ibu-ibu Majelis Ta'lim Az-Zahrah Silok Kelurahan Dul Pakalan Baru sudah bergabung di sore hari ini menjadi pembelajaran bersama Bu ya untuk terus meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saudara, saya Firly Giranda mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Lentera Kolbu Sucikan Hati Inspirasi Diri pada sore hari ini. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.